Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Aduh. Wuh. Gimana? Aduh, seru banget hari ini. Senang Nge-gymnya gue. oke. Capek. Capek. Lu mah gila, tenaganya kuda ya, nggak ada capeknya sama sekali. Makanya harus rutin. Harus rutin? Iya, konsisten. Konsisten. Iya, nggak boleh liburnya lama. Nanti kalau lagi mau baru olahraga. Nanti kalau lagi bosan berhenti ya kapan kuatnya. Oh gitu. Jadi Iya. untuk punya stamina yang bagus itu harus konsisten. Konsisten. Kamu olahraga konsisten? Konsisten dong. Dari kapan? Penari balet dari umur 5 tahun. Belajar oke. balet. Oh, dari balet. Itu juga butuh gerak ya? Kan Mami Vicky kan guru balet. Oke deh. Halo Sobat Si Mantap. Masih jumpa kembali dengan Mas Rere. Nggak kuku. Au. Dan masih tetap di podcastnya Fix Mantap. Hari ini saya ditemani oleh teman saya yang cantiknya nggak habis-habis dari dulu. Siapakah dia? Saya dengan Vicky Burki, nggak kuku, au. Vicky, terima kasih loh. Hari ini luar biasa. Saya sudah olahraga bersama kamu. Anyway, gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan sehat. Sampai sekarang Vicky udah umur hampir ya, 6 bulan lagi Vicky umur 60 tahun. Hampir 60 tahun, 6 bulan lagi. Iya, bulan Juni. Ya ampun, tapi badan masih wow. Coba dong liatin ototnya. Mampus. Luar biasa Vicky. Seneng. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Vic, kamu tuh menekuni dunia olahraga itu dari kapan sih? Sebenarnya Vicky dari umur 5 tahun ini, dari 5 tahun umurnya udah balet. Karena Mami Vicky adalah guru balet. Memang gitu. balerina. Oke. Papi Vicky juga menari bersama dengan Mami Vicky dulu couple pasangan. Gitu. Jadi memang dari keluarga itu udah punya darah seni. Jadi Vicky dari umur 5 tahun udah belajar balet. Sampai SMA mulai dong, udah mulai remaja dong. Udah mulai tuh disco. Terus lagi zaman-zaman break dance dulu, zaman-zaman kita kan. Kamu ya, break dance juga zaman itu? Sempat belajar gitu kan, Okay. belajar, tapi nggak terlalu menekuni karena mama sangat galak. Mama sangat galak, dia itu disiplin banget, bener-bener yang kalau kamu menekuni satu, ya itu aja. Nggak boleh yang lain-lain. Dulu begitu kan waktu Vicky. Jadi Vicky sampai SMA tuh balet. Nah begitu udah mulai SMA kan mulai remaja dong. Mulai agak belok dikit dong. Mulai ngedance ya kan. Ngedance. Mami tuh udah mulai, aduh. Anak gue nih, mulai rusak kan nih balet gitu. itu kan klasik kan, bener-bener klasik, bener-bener detail kan. Jadi Mami tuh sebenarnya kurang setuju kalau Vicky udah masuk modern. Cuman ya namanya juga udah mulai remaja ya. Mami juga membebaskan, ya udah kamu mau milih kemana. Yang penting tetap nari ya. Jadi dulu Vicky nggak boleh kalau beponi begini. Dulu kan kalau pebalet kan harus udah bersih jempol, ya. Begitu sampai SMA, Vicky mulai menekuni yang lain-lain, mulai masuk modern dance. Vicky juga ambil tari tradisi. Nah kalau tradisi Mami setuju ya. Vicky pernah ikut tari Bali, pernah belajar tari Minang, pernah belajar tari Sulawesi. Pokoknya udah mulai merambah juga ke tradisi. Dari situ baru Vicky mulai aerobik. Itu tahun berapa tuh menari itu? Mulai Vicky aerobik itu menari dulu. Tradisi ya, itu Vicky tahun 86 sempat ke Vancouver ikut pariwisata. Jadi kita Vicky belajar tari Bali, Vicky belajar tari Minang, Vicky belajar tari Sulawesi itu untuk dibawa ke luar negeri ke Vancouver. Untuk promosi budaya gitu ya. Berarti udah dapat duit dong. Ya dong. Itu tahun berapa kira-kira? 86. 86. Itu namanya Expo Vancouver. Itu kamu 6 bulan. Itu kamu usia berapa? Itu kan Vicky lahir 65, berarti tahun 86 itu Vicky 20-an sih kan ya? Ya. Itu sudah mendapatkan uang dari hasil nari-nari kita kamu. dibayar, kita Bahkan dibayar. sampai ke luar negeri. Ya. Terus habis itu setelah pulang, Vicky masih kan suka bareng-bareng sama anak-anak IKJ. Vicky masih ikut tari tradisi modern gitu. Balet masih tetap. Balet. Baru tahun 87 awal Vicky mulai aerobik. Apa yang menarik kamu dari dunia Karena aerobik? waktu itu ada orang dari luar, dari Amerika, dia bawa satu olahraga namanya fit aerobik. Itu kan belum ada kan, dulu kan kayak senam irama, SKJ. Nah dia bawa fit aerobik itu, jadi dia bawa satu jenis olahraga yang lebih dinamik gitu lebih kan. fun gitu namanya ya. fit aerobik. Jadi Vicky mulai tuh ikut aerobik tahun 87. Setelah Vicky ikut pelajaran dia, Vicky ikut pertandingan dong. Se-Indonesia menang juara 1. Terus wakil dari Indonesia dikirim se Asia.
di Singapura, dapat lagi juara 1. Wih, luar Itu biasa. tahun 88. Itu 88. Tahun 88. Terus tahun 90, Vicky sempat ke Jepang, masuk 10 besar. Itu namanya masih fit aerobik. Kalau sekarang masih ada sampai sekarang itu aerobik itu yang pertandingan keluar negeri masih ada itu World masih Cup ada, ya, World Cup tapi masih nggak ada. terlalu populer Tapi udah ya. beda, udah dicampur sama gimnastik, jadi aerobik itu bisa dicampur sama segala macam jenis olahraga. Gitu. Tapi kan Tapi karena Vicky memang waktu itu basic dari balet, jadi enak. Basic dari balet itu karena Vicky udah ada basic sama tradisi, jadi Vicky mau ke aerobik, terus udah gitu Vicky mau ke gimnastik, udah Vicky mau ke modern dance, Vicky mau ke salsa, Vicky mau ke tango, sekarang Vicky pole dance, terus Vicky masuk gimnastik. Karena base-nya udah ada, jadi lebih gampang, ya, lebih karena mudah. badannya ya, udah memang semua perlu lentur. proses ya, biar kita lebih bisa ini. Jadi tapi semua lebih dipermudahkan karena Vicky dari balet, karena memang Vicky udah punya basic. Oh gitu. Nah terus kamu terjun ke dunia fit aerobik itu, terus langsung jadi juara nasional, berarti kamu langsung sudah stop jadi atlet. Oh gitu. Langsung stop jadi atlet. Karena buat Vicky, jadi waktu Vicky lagi pertandingan menang itu kan memang Vicky diminta ya kan supaya Vicky tetap jadi atlet gitu kan, jadi pertandingan, tapi Vicky nggak mau, ribet, capek Ya memang jadi Vicky atlet ya? Dunianya memang bukan buat atlet. Pada saat itu Vicky pengennya Vicky show performance gitu cari kan. duit. Maka ya semua juga cari duit. Cari duit kan bisa dari mana aja. Cuma maksudnya jiwa Vicky itu udah cukup buat Vicky gitu karena udah pernah ngerasain pertandingan, jadi Vicky udah nggak mau ikut lagi Berarti kamu pertandingan. itu udah masuk pelatnas ya istilahnya ya, atlet. Disuruh masuk pelatnas tapi Vicky nggak mau. Oh nggak mau. Karena capek. Udah gitu kan Vicky kan dulu masih remaja ya. Jadi kan masih bandel main sana main. Jadi maksudnya masih belum siap untuk jadi atlet terus nanti kan di karantina mesti gitu. Jadi Vicky dan Vicky masih mau menekuni dunia-dunia yang lain. Kalau itu kan Vicky jadi kalau misalnya jadi atlet kan berarti cuma satu. Vicky di aerobik aja kan. Udah nggak boleh lagi kemana-mana. Sementara Vicky makanya Vicky masih pengen ngedance, nari. ya, Vicky masih pengen perform, Vicky masih pengen belajar ini, belajar itu. Jadi Vicky pikir ya udah Vicky nggak mau, Vicky pengen bebas. Secara gitu. duitnya banyak di luaran sana ya. Nyari duitnya di mana-mana. Oh ya. di mana-mana. Oh oke. Ya. Siapa atlet selain Vicky saat itu? Jadi saat Waktu kamu zaman jadi atlet- Vicky itu Vicky sama Fahmi. Oh Fahmi. Kalau Fahmi masih kan ingat di waktu salah itu- satu TV station Vicky kan pernah mimpin Ganti-gantian ya sama dia acara ya? olahraga Vicky sama Fahmi. Oh. Itu seangkatan sama Vicky itu yang pertama. Setelah itu Fahmi terus, Vicky stop. Kamu main sinetron. Itu belum, masih belum. jauh belum. Itu kan masih tahun 80, tahun 90 Vicky masih nari, terus udah gitu masih tradisi. Pokoknya masih perform kemana-mana. Nah. Main sinetronnya itu mulai 97. Oh 97. Nah Kan Vicky ngajar, jadi waktu Vicky udah mulai ngerambah ke tradisi gitu kan, udah kemana-mana Vicky nari, Mami Vicky kan mulai nanya nih, wah baletnya udah mulai dikembangkan ke sana sini. Akhirnya tadinya Mami udah almarhumah, udah meninggal tahun 2021. Cuma pada saat itu Mami kan galak ya. Jadi Mami masih udah, kamu pokoknya yang penting kamu nari, kamu mau dikolaborasi balet itu dengan apa terserah. Jadi Vicky masih nari terus dari semenjak Vicky stop aerobik, Vicky masih nari tradisi, balet masih modern segala macam. Aerobik karena aerobik kan lagi oke-okenya kan. Lagi Meskipun boom Vicky ya udah nggak waktu jadi itu ya. atlet, meskipun Vicky udah nggak jadi atlet, tapi Vicky tetap ngajar. Mulai itu kan aerobik mulai Show booming, kemana-mana. mulai di mana-mana ya kan. Dipanggil kemana-mana. Ya, Vicky panggil kemana-mana keliling Indonesia segala macam. Nah. Vicky tetap ngajar. waktu aku kecil, aku pernah istilahnya baca di tabloid. Itu kamu kayaknya jadi model atau apa itu ya? Kok kamu ada ini Vicky Burki di depan di cover tabloid itu apa? Kan dulu Vicky nge-gym. Kan. Oke. Jadi pada zaman itu kan berotot. Itu pertama tuh wanita-wanita berotot muncul tuh kan. Jadi Vicky nge-gym, berotot gitu kan, kencang gitu. Tapi kan Vicky aerobik juga kan. Jadi itu jadi kayak berkesinambungan gitu jadi ya. memang berkesinambungan antara Vicky nge-gym fitness, badannya dia kencang, berotot gitu kan, sama kuat. Jadi harus ada dua. Jadi antara strength sama flexibility sama nari juga, jadi semua berkesinambungan gitu ya. Oke. Jadi sempat jadi model juga waktu itu ya. Ya karena kan waktu itu kan pada zaman awal-awal kan wanita berotot kan masih di Indonesia Jarang masih ya. Vick, ini ya pose ya, tapi kan tetap membahasnya soal aerobik, cuman gitu. kan pose dulu, ini dulu, gitu, wah ototnya kelihatan gitu, sampai sekarang masih. Nah, terus kenapa tiba-tiba kamu merambah ke sinetron gitu?
satu saat pas pada saat Vicky lagi gencar-gencarnya aerobik kan Vicky dipanggil kemana-mana gitu, kemana-mana gitu kan. Udah gitu ada acara program di TV yang Vicky olahraga. Jadi mungkin ada produser lihat, wah ini ada orang baru nih mau coba kan, nggak tahu mungkin dia kadang lihat face Vicky kali ya. Nah, kamu kan Vicky bule ya. Ditawarin waktu itu sinetron. Tapi harus antagonis. Vicky tanya sama produser, kenapa Vicky harus antagonis? Karena mata kamu kayaknya galak tajam, jadi kamu harus yang peran yang galak. Orang Vicky kan orangnya memang pengen belajar iseng. Pokoknya Vicky selama Vicky bisa belajar, apa aja Vicky mau belajar. Oh, I see. Dan kebetulan kan kalau sinetron itu seni kan, seni peran kan. Seni Nah, peran. seni peran di balet dulu waktu zaman Vicky masih balet, kan kalau kita pertunjukan di panggung kan kita juga kadang-kadang membawakan cerita. Iya kan, itu kan udah pakai peran juga kan di panggung. Udah gitu kan Vicky juga sempat main teater. Itu seni peran, makanya Vicky mau coba. Ternyata pas coba produsernya seneng. Wah, cocok juga Fit. Lanjut deh dari Lanjut. Oh, gitu. Berapa tahun kamu? Vicky terakhir main sinetron 2016 itu terakhir. Kenapa? Kan di sana Karena nggak bisa. Vicky udah, kalau waktu dulu tahun 97 sampai 2016 Vicky masih bisa ngatur waktu karena dulu kan sinetron masih weekly, masih seminggu sekali. Jadi sebagian Vicky pakai waktunya buat syuting, sebagian Vicky masih bisa ngajar, Vicky masih bisa nari. Tapi kan sekarang dengan stripping yang tiap hari, Vicky udah nggak bisa. Vicky udah waktunya, bagi jadi waktunya harus milih. udah nggak bisa. Vicky mau sinetron atau Vicky mau ngajar. Tapi katanya duitnya banyak kan di sinetron. Kadang-kadang kalau kita seniman, kita beda. Kita duit tuh bukan segalanya, tapi kepuasan batin. Ya kalau seniman rata-rata gitu, nggak tahu ya. Kalau buat Vicky, memang dari kecil itu kan karena Vicky punya darah seni ya, dari zaman mami, Vicky balet, Vicky nari, Vicky ngajar aerobik itu sebenarnya akhirnya tuh kepuasan batin. Jadi kita senang aja. Apalagi semenjak Vicky coaching, Vicky jadi guru kan waktu Vicky aerobik kan Vicky udah mulai ngajar kan. Vicky dari kecil, Vicky dari SMA udah ngajar balet. SMP Vicky udah ngajar balet di studio mami. Udah dibayar tuh dikit-dikit, cuman kan kecil. Pas aerobik lagi merambah, Vicky udah mulai ngajar. Udah gitu Vicky dipanggil kemana-mana kan udah menghasilkan duit. Cuman Vicky senang aja gitu. Jadi kalau Vicky coaching orang, Vicky ngajar orang, kalau orangnya bisa gitu, Vicky puas gitu kan. Jadi akhirnya memang kita perlu uang sih, cuman bukan segala-galanya harus dibayar gede, enggak. Vicky seneng aja punya kepuasan sendiri kalau misalnya ngeliat orang, gue ajarin dia bisa ya, dia pinter gitu. Vicky seneng. Gitu. Karena mungkin darah seni ya. Vicky orang mana sih? Vicky darah mana? Mami Belanda. Mami Belanda? Tapi Jawa Cina. Oh, Jawa Cina. Oh, oke. Jadinya Vicky Burki yang sekarang ya. Jadi kayak Vicky Burki yang begini sosoknya. Oke. Dah. Nah, Vic. Dari kesibukan kamu yang begitu banyak dan kamu menjalaninya dengan senang hati. Tadi sempat nari. Coba dong kalau memang kamu dari dulu nari, kasih gerakan sedikit dong, tari balet dulu di sini aja. Dari tangan gerakan tari baletnya seperti apa? Kalau di balet itu, ya kalau di balet itu ini ada gerakan tangan ini ya. Ini beraba, namanya beraba. Oh, beraba. First position. Oke. First position. Oke. Nggak bisa. Duduk aja. Ketutupan. Ini first position, second position. Agak kesana. Kemana ngadepnya? Ke sini. Oh ya. First, second, third, fourth, fifth, second, demi second, berapa? Itu tangan ya. Okay. Kalau kaki ada beberapa gerakan kayak misalnya nih, Vicky di sini biar kelihatan ya. Nah, kalau begini ke depan, namanya attitude. Attitude. Ya. Kalau ke samping, di sini ya. Ini passe. Passe ini turn out. Kalau ini turn in, dia ke dalam namanya turn in. Kalau passe keluar turn out. Dan yang paling penting kalau di balet, ini posisi kaki karena di Vicky bikin attitude ya. Tuh, ini kakinya harus point, nggak boleh gini nih. Kan itu nggak boleh. Apa wajib namanya attitude ya? Ini attitude, ini tuh kakinya tuh selalu kalau balet tuh point. Kalau modern dance, dia bisa mau flat. Atau mau point. Tuh. Luar biasa. Gitu kalau di balet ya. Jadi dia luar lebih biasa, lembut. kanan dong. Itu tadi kamu balet. Balet. Sekarang kalau tradisi, kamu tadi kan bilang kalau tradisi kan dari Bali. Iya. Gitu kan. Ya. Kita Vicky kadang-kadang suka nyatuin. Dulu Mami waktu zaman Vicky masih kecil kan bikin pertunjukan balet setiap tahun. Jadi Mami itu memang senang sama tradisi. Mami tuh jago tari Sunda juga. Makanya Mami tuh lebih senang dulunya Vicky tuh
campuran balet sama tradisi. Oh, gitu. Dibanding yang kayak break dance gitu. Aduh, kata Mami kalau break dance nanti jadi hancur nih jumpalitan kayak begitu. Padahal kan itu bagian dari kesenian kan. Cuma kan karena Mami orangnya kan kolot kan. Dialis dari zaman dulu gitu kan. Jadi dia senangnya yang kayak Sunda gitu kan, yang klasik-klasik. Bali kan yang pokoknya yang semua serba klasik lah. Mami tuh paling sering tadi Sunda gitu kan, soalnya kan lembut gitu. Nah, kok tiba-tiba sekarang kamu punya sekolah pole dance? Pole dance itu kan budaya luar ya? Bener nggak? Itu dari mana sih? Ya, sebenarnya begitu kan dulu awalnya pole dance itu kan dari Kanada dulu. Oh, dari Dan Kanada kebanyakan awalnya. jadi ini singkatnya aja ya. Orang kalau udah mikir pole dance itu pasti kan mikirnya kan di klub. Striptease. Di klub, Nah. ada tiang, Nah. orang nari, seksi, telanjang-telanjang, buka baju, gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu lah. Bentar, Fik. Udah. Aman nggak? Aman. Aman, oke. Ya. Jadi memang dulu mungkin zaman dahulu kala memang mungkin seperti itu ya. Tapi nggak semua yang Vicky tahu itu pole juga dipakai sama orang-orang di sirkus. Kayak sirkus Cina gitu kan. Mereka kan kalau di sirkus itu kan alatnya banyak ya. Ada pokoknya segala macam alat termasuk ada tiang. Nah, itu orang-orang Chinese, orang-orang bule juga banyak juga mereka tuh akrobatik. Makanya dulu namanya tuh pole akrobatik. Cuman karena memang pada saat waktu dulu mungkin tahun 80, 70, 90 gitu di klub juga suka ada tiang. Nah. Orang nari seksi. Yes. Ya kalau di luar negeri kan mereka kehidupannya freedom ya, bebas ya. Nanti topless lah itu mungkin hal biasa buat mereka. Cuman kan kalau di kita Indonesia sebagai orang timur kan itu tabu kan. Nah, tapi itu berhubung dari sana jadi orang mikirnya wah kalau tiang tuh pasti yang telanjang-telanjang, yang seksi-seksi segala macam gitu. Makanya begitu pole dance pertama ada di Indonesia itu Vicky memang berusaha untuk, memang susah ya. Ini Vicky sekarang studio IPDA itu Indonesia Pole Dance Association tuh Vicky sama Meto yang punya itu udah 11 tahun. Itu aja masih banyak orang yang punya pikiran yang wah negatif. Makanya Vicky dari awal itu udah coba kalau misalnya orang punya pemikiran seperti itu ya wajar aja kan, mereka kan nggak ngerti ya. Orangnya juga orang awam. Kita juga nggak bisa nyalahin kan. Tapi makanya Vicky suka bilang kalau misalnya kamu mau tahu pole dance seperti apa, datang coba latihan. Karena kan kalau sekarang itu kan pole itu kan udah olahraga yang nggak ini loh, nggak abal-abal loh, bukan olahraga yang cuman orang jalan, enggak loh, itu butuh ya. Makanya kan tadi Vicky bilang sama Rere, kita harus konsisten, ya kan, harus benar-benar disiplin, kita juga harus punya kecintaan sama seni gitu kan. Jadi kita mau benar-benar latihan sampai kita benar-benar kita punya goal, punya aim gitu kan. Nah, Vicky punya aim waktu itu pole dance itu mau Vicky gabung sama balet, ya kan. Bisa digabung juga sama tradisi, bisa digabung juga sama gimnastik, sama sirkus, akrobatik, pokoknya pole art. Makanya namanya kalau digabung sama tadi namanya pole art. Jadi ada seninya. Nah, itu kan susah. Tapi Vic, kalau gue dan itu kan butuh bener-bener kita tuh harus sabar. Ada orang yang ngomong gini, Vic, gue nggak mau latihan pole dance soalnya gue belum kuat. Nah, salah. Justru kita harus latihan supaya kita kuat. Pertama sebenarnya untuk sehat ya. Kita semua olahraga itu nggak ada yang kita olahraga tiba-tiba sekali lah, nggak bisa. Kita kan memang gaya hidup olahraga itu kita semua pertama cari sehat. Memang itu bukan apa ya? Bukan kayak kita milih boleh ini. Kalau buat Vicky olahraga itu udah keharusan. Jadi itu kan kalau dulu kan orang suka bilang, oh olahraga milih mau olahraga syukur enggak. Kalau buat Vicky enggak. Harus. Olahraga itu harus. Apalagi kayak pole dance gini. Karena kita kan hidup mau sehat ya. Hidup mau sehat, kita harus olahraga. Memang harus, kita gerak badan tuh harus. Harus ya. Karena apa? Dengan kalau kita udah gerak badan, kita udah keringat, semua tuh jadi positif. Olahraga apa yang paling bagus? Sebenarnya segala macam olahraga tergantung pilihan. Nah, kalau itu pilihan olahraga orang mau jalan juga olahraga, ya kan. Apapun, Vicky nggak bisa Vicky sebut-sebutkan segala macam olahraga yang sekarang ada itu memang bagus. Yang pertama untuk sehat dulu. Makanya kalau orang bilang, gue pengen olahraga nih Vicky mau kurus, salah. Lu olahraga bukan buat kurus, buat sehat. Oh, oke. Banyak orang kurus juga penyakitan, iya kan. Nah, makanya Vicky nggak pernah saja orang kurus kecuali ya kalau dia udah overweight, ya dia harus diet. Cuman kalau kita standar kan orang tulangnya beda-beda. Vick kadang-kadang suka kesel deh. Vick gue kurang kurus. Vick gue mau turunin 20 kilo lagi. Lu mau sekecil apa? Vick bilang karena ngejarnya bukan sehat tapi kurus. Padahal kan tulang orang beda-beda. Ada orang yang memang tulangnya udah gede, ada yang tulangnya kecil. Jadi ya, kita nggak bisa bilang kalau orang yang kayak Rere gitu kan dia tinggi gede ya. Terus mau cungkring kurus itu kan nggak mungkin. Susah ya, malah jadi kayak orang penyakit dan kurang gizi. Dan itu kadang-kadang orang suka salah pengertian. Nah, Vick, sekarang kan zamannya nih olahraga yang investasi otot dong biar kalau tua nggak meleot.
Nah, itu sebenarnya olahraga apapun itu bisa menjadikan otot kita kuat. Meskipun orang cuma sit up doang, cuma push up doang, jalan aja. Kalau kita jalan konsisten itu bisa mengencangkan otot kaki semua gitu kan. Untuk orang-orang yang katanya, aduh Vic, gua sibuk 24 jam, gua gak ada waktu, gua di kantor. Nah, itu dia. Jangan takut, jangan sedih. Kita bisa olahraga di kantor mempergunakan barang apapun. Contoh. Ya, orang sibuk nih. Orang sibuk di kantor ya. Nggak ada waktu keluar, nggak ada waktu buat jalan. Awal itu kamera coba. Nah, ya, nggak ada waktu buat jalan. Oke. Sampai nggak ada waktu kali buat ke toilet ya. Oke. Padahal kalau ke toilet. Saking sibuknya ngurus negara ya. Nah, udah di meja aja, nggak apa-apa nih. Oke. Olahraga kursi. Sambil dong, botol lah. 10 kali. Oke, nggak usah berdiri coba biar kelihatan kamera. Ya, ini aja tangannya aja misalkan. Tapi kan harus ini olahraga kaki. Jadi ya, kita berdiri, duduk, berdiri, duduk, ya kan? Terus bawa tumbler. Nah ini aja pot bunga. Agak beratan dikit. Nah, beratan dikit ya. Nah, ini coba. Orang katanya mau membentuk otot tuh lagi musim kan. Otot gua harus begini. Nah, ini bagus buat shoulder. Duduk berdiri. Ini kan gini. Otot bagus kaki. buat kaki sama bokong. Iya kan? Kalau ke depan kalau memang aduh gua malas berdiri, ya udah duduk. Begini-begini aja nih. Tumpah. Ada air. Tisu. Terlalu lincah. Terlalu lincah. Lu hiperaktif kan sampai mandi akhirnya di sini ya. Tapi ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aman. Ya aman. Nah, gitu ya. Atau misalkan memanfaatkan kursi aja misalkan. Ya, kalau misalnya untuk coba bisa dibuka nggak kaki Vicky? Nggak bisa ya? Nah, tuh contoh ya. Contoh nih. Oh, ini dipel dulu. Nggak apa-apa. Ini contoh. Ini khusus buat kaki ya. Khusus buat kaki. Kakinya duduk. Takut kepleset. Nggak apa-apa. Ini Lagi panas podcast nih. yang unik. Iya. Kayaknya nggak pernah ada ketumpahan air, cuma Vicky doang. Iya, bener. Ya, ini saking Vicky emosinya nih sama orang-orang sok kemalasan gitu yang sok sibuk 24 jam nggak ada waktu, Vicky kadang cuma kesel. Tapi Vicky sering juga loh diundang ke kantor. Ini gara-gara ada Vicky kasih masukan seperti ini, jadi orang Vicky diundang ke kantor, terus buat orang-orang yang pokoknya yang sibuk, yang nggak ada waktu aja buat kesana kesini, Vicky kasih olahraga kayak gini. Misalnya kalau duduk, kaki diginin aja kaki. Oh, 100 kali aja. 100 kali. Tuh. Sehari ya, jadi 10 kali dulu, nanti diam dulu, nanti 10 kali, pokoknya 10 kali sehari, sekali 10 jadi 100. Atau kakinya diginiin, sama 100 kali, itu kan olahraga, buat perut bagus. Atau gini, kalau memang buat perut bawah, pegang, sambil duduk kan, gak usah kemana-mana diem doang. Jadi sebetulnya nggak ada alasan nggak olahraga, makanya jadi aku tuh punya tetangga ya sebelah rumah. Dia tuh makin lama badannya makin melebar. Gue bilang, Beb, kamu kok nggak nge-gym sih? Pas, aku nggak ada waktu. Aku kerja dari pagi sampai malam. Pulang udah capek. Ternyata ini jawabannya ya. Nggak ada kata-kata nggak ada waktu. Waktu pasti ada. Kan kita ada waktu buat makan siang, ada waktu buat pergi ke toilet, ada waktu kita buat, apalagi kalau kantor yang punya tangga. Itu paling enak. Jadi jangan naik lift ya. Jadi biasain. Ya. Tapi ya kalau yang buat yang biasa sampai lantai 9 masih bisa naik tangga. Kalau nggak biasa sampai lantai 2. Naik lift dulu kalau kayak di sini lantai 9, naik lift sampai lantai 5, terus 4 lantai naik tangga. Tiap hari gitu, dijamin. Perut bagus, kenceng, kaki kenceng, pun nggak usah pakai ke gym nggak perlu. Catet ya kayak ini ya. Mulai besok lewat tangga ya. Itu Vicky selalu saranin sama orang-orang yang kebetulan memang kerjanya di gedung-gedung tinggi ya. Lu kerja di lantai berapa? Oke, lantai 5. Lu naik lift sampai lantai 3, nanti di lantai 3 sampai naik tangga. Balik aja gitu kan. Ya kan? Atau kalau saya mau makan siang turun, ya kan? Kalau makan siang turun dulu naik tangga sampai lantai 3 baru naik lift. Atau kalau misalnya udah malas jalan, nggak bisa keluar di ruangan ya kayak barusan. Diam di meja, diam di kursi, cuma berdiri, duduk, ya kan? Terus kalau misalnya mau ambil sesuatu, misalnya kita ada tumbler di sana, ya. Ambil tumbler, duduk. Itu aja, ambil tumbler. Taruh lagi, duduk. Ntar dikira orang stres. Iya kan, mengisi waktu kosong.
lebih stres lagi kalau dia nggak Nggak olahraga. Banyak pikiran, banyak kerjaan, tertekan nanti komplain. Aduh, gue banyak kerjaan, gue pusing. Nah, kenapa tadi Vicky bilang kalau kita udah olahraga itu enak? Kenapa? Kalau kita udah keringetan, kayaknya tuh kepala kita tuh terang. Lebih stres hilang gitu ya. Stres hilang, mencegah pikiran-pikiran negatif muncul. Pasti ada yang ada semua positif. Jadi itu salah satu salah satu caranya adalah naruh tempat minum di tempat yang jauh. Kalau kita bekerja. Tapi tetap di ruangan yang sama ya. Oh, tumbler gue mana? Di situ ambil. Habis itu taruh lagi. Ntar ambil lagi, taruh lagi. Gak jadi kerja ya, Bu. Cuma ambil, taruh lagi. Katanya gak ada waktu buat ngapa-ngapain. Udah diem aja di meja. Nah, lebih lagi ini taruh di gedung lain. Tapi luar biasa loh, timnya boleh tepuk tangan dong. Ya, oke. Vic, ini luar biasa. Nah, Vic, kamu tadi kan cerita bahwa pole dance itu, ini gue kembali ke pole dance ya. Kan stigmanya negatif karena dari luar. Tapi kok kamu nekat gitu, segmennya emang ada? Vicky bukan nekat sih, karena waktu awal Vicky tahu ini pole dance kan dari dulu, memang Vicky udah punya niat dari awal, jadi Vicky pengen, karena sesuatu yang baru juga di Indonesia kan, pole dance kan dulu belum ada nih, baru nih tiba-tiba nih nongol nih di Indonesia nih ya, jadi Vicky biasa kan Vicky pengen belajar segala macem, jadi Vicky pengen belajar, jadi Vicky memang sempat ke Australia, Vicky belajar di Australia. Terus udah gitu selebihnya Vicky kolaborasi di sini, Vicky campur sama balet dan sebagainya. Nah, jadi memang Vicky sudah berniat begitu pertama kali Vicky buka sekolah pole dance sini sama Mameto, Vicky udah bilang pokoknya kita nggak usah khawatir sama pandangan orang, kita berusaha bikin ini sekolah supaya memang butuh proses ya, supaya pandangan orang yang negatif-negatif bisa berubah. Dengan makanya kan kita latihan ada kelas, ada pembelajaran. Makanya kalau misalnya orang nggak coba nggak tahu. Tapi gue pernah masuk ke kelas lo, telanjang semua tuh cewek. Hah? Gue pernah masuk kan ke tempat lo gitu, gue buka pintu kaget loh. Ada 15 atau 10, sih antara 15 Tapi cewek. Tapi nggak telanjang. Iya pakai ini sama ini. Kan celana pendek. Apa? Sama sport bra. Karena kenapa? apa? Karena itu kan ruangan tertutup. Jadi di kelas itu tiangnya itu terbuat dari stainless. Memang harus dari stainless atau chrome atau brass. Dan itu tiang harus nempel sama kulit. Karena kalau misalnya dia pakai baju nempel pasti licin, dia bisa nyungsep jatuh. Tapi ada tiang juga yang dibikinnya dari silikon. Nah, itu khusus buat di luar. Jadi kalau misalnya kayak bikin suka Car Free Day, itu tiangnya dibikin dari silikon. Justru dengan tiang yang dibikin dari silikon itu harus pakai baju full. Karena kalau kena kulit dia bisa luka. Jadi memang harus pakai baju full supaya kulit semua aman. Jadi tergantung kita. Tapi kenapa di kelas itu dia pakai two pieces? Karena kan pertama tempatnya kan kalau di kelas itu nggak boleh panas. Kalau kita keringetan pakai tiang chrome atau stainless licin kita bisa jatuh gitu. Kecuali kalau di luar kalau pakai yang bahan silikon dia keset banget, saking kesetnya makanya harus pakai baju karena dia nggak licin. Itu sebabnya. Tapi lebih banyak orang nganggep itu tarian deh, bukan olahraga. Kata siapa? Banyak yang beranggapan gitu. Kata itu siapa? Makanya harus lihat video. Itu kan semua kan pole dance itu mencakup untuk menguatkan dan melatih semua unsur yang ada di badan kita. Pertama ya, yang jelas kita latihan harus konsisten, nggak boleh nyerah. Kita harus konsisten, harus disiplin. Tapi benar-benar kita juga harus memang punya aim, punya goal. Jadi jangan cuma saya coba-coba doang, cuma foto, bikin konten. Nah, Vicky juga kalau ada orang kayak gitu, Vicky nggak terlalu setuju. Jadi lu mau belajar bener. Apapun juga itu olahraga apapun kan, di gym aja kita nggak ngapa-ngapain juga, di treadmill juga kan kita mesti bener. Larinya, jalannya, caranya. Kalau kita nggak tahu tekniknya kan nggak bisa. Nah, itu kan semua kan pertama untuk sehat. Kedua untuk menguatkan otot. Otak. Karena di pole dance itu kan kita ada tarian. Jadi kita berpikir supaya kita ingat tarian yang mau dibikin dari kepala ya. Fokus, konsentrasi. Kalau kita nggak fokus, nggak konsentrasi, kita pasti jatuh. Iya. Semua otot, perut, pertama perut ya, kaki, tangan, badan, semua. Karena kita naik, kita ngangkat badan. I see. Gak usah jauh-jauh deh. Kita mau pull up aja, pull up yang biasa nih, orang-orang kebanyakan pull up. Kan kita mesti konsentrasi nih, mesti bener ya. Ngangkat besi. Mesti bener ya, mesti bener. Gak bisa punya, yang gitu gak bisa. Jadi mesti kencengin itu kan semua butuh konsentrasi. Butuh maksudnya konsisten, memang kita harus serius. Tarik. Pull up, ya. Kalau di tiang kan, itu kan kita mesti narik badan. Kalau nggak konsen jatuh, nggak konsentrasi ya kan, nggak. Nah itu kan harus dilatih. Jadi bukan kita nunggu kuat kita baru udah ya. Nah kita latihan lah itu pull up di tiang, latihan duduk di tiang. Itu kan semua butuh
kekuatan kan mesti dilatih. Otot itu kan nggak jadi hari ini latihan besok jadi. Butuh proses, bisa bulanan, bisa tahunan, tergantung kita mau disiplin atau enggak. Oke, berarti base-nya kalau misalkan semua gerakan-gerakan itu nanti dikemas dalam satu buah koreografi. Jadi bisa dicampur sama balet, bisa dicampur sama tradisi, bisa dicampur sama gimnastik. Sehingga jadi bisa membentuk sebuah tarian yang indah. Pada dasarnya itu base-nya olahraga ya. Kalau misalnya kita mau seperti orang luar negeri cuman di tiang, di klub, sekarang juga masih banyak di mana-mana orang di tiang, di klub, cuman pakai BH macamnya di seksi-seksi ya bisa, semua orang juga bisa. Cuman kemudian sini kan uniknya itu bisa digabung sama segala macam tipe tarian, sama balet bisa, sama tradisi bisa, sama gimnastik, sama semua bisa itu. Oh gitu. Nanti lihat videonya aja deh. Sama acting juga bisa ya. Iya gitu. Sama seperti latihan-latihan calisthenics yang zaman sekarang kan orang lagi musim tuh calisthenics tuh yang di bar-bar. Cuman kalau balet itu kan bentuknya horizontal. Nah kalau tiang itu kan bentuknya kan vertikal kan. Itu sama sulitnya. Tapi kita makanya tadi bilang harus konsisten, harus disiplin, harus benar-benar kita latihan tuh serius. Baru kita bisa. Kalau misalnya kita cuma coba-coba ya nggak bisa. Nah kalau misalkan untuk pemula nih kayak saya, apa base-nya apa dulu nih yang harus dilatih? Untuk bisa pemanasan biasa kan, pemanasan seperti biasa, stretching segala macam, latihan push up, sit up, back up, samping itu kan ada pemanasan dulu. Nah baru nanti kita ke tiang latihan. Pertama latihan ya pull up dulu. Latihan nanti kalau pull up udah lancar, kita belajar manjat. Itu kan ada cara-caranya semua. Manjat kan semua mesti pakai otot perut ya. Core belajar kan orang gak gampang. Manjat juga kan harus pakai teknik ya. Manjatnya juga gak barbar kayak manjat pinang kan. Iya. Kalau panjat pinang mah barbar, jadi kan harus berbentuk dikemas art, jenis. Jadi manjatnya juga cantik gitu ya. Iya. Jadi kalau gerakan-gerakan perempuan sama gerakan-gerakan laki itu ada perbedaan. Kalau gerakan laki mungkin dia lebih harus lebih strong, malahan cara manjatnya beda. Kalau perempuan gitu, jadi memang itu harus latihan. Memang semua konsisten. Nggak bisa dilakukan instan ya. Jadi nggak bisa, oke Vic hari ini gue lagi mau latihan nih. Tapi nanti gue libur dulu ya, 3 bulan nanti gue nggak bisa. Ya mungkin nanti bisanya 10 tahun lagi kali ya. Nah, sebenarnya yang pole dance itu kan juga sebenarnya buat sehat. Tapi menariknya tuh banyak variasi itu. Kalau di pole dance tuh gitu. Jadi boleh dibilang kamu ini orang pertama yang membawa pole dance ke Indonesia? Nggak, ada. Pole dance itu pertama Vicky kenal sama Junko. Junko itu dia yang pertama pole dance Indonesia. Nah setelah itu baru masuklah Vicky sama Meto. Terus tapi Vicky sempat belajar di Australia. Di Australia. Siapa yang mengajari kamu? Adik Vicky kan memang tinggal di sana. Jadi Vicky kan 3 bersaudara. Kakak Vicky di Bandung, Vicky sama adik Vicky yang paling bontot dia tinggal di sana. Makanya dia yang cariin sekolahnya, dia yang daftarin, terus Vicky sana. Cuma 3 bulan Vicky belajar. Selebihnya Vicky kolaborasi. Jadi Vicky belajar 3 bulan, tahun pertama udah pulang. Latihan sendiri tuh. Terus tahun depannya Vicky balik lagi 3 bulan lagi karena visanya kan susah kan. Nah, terus tahun ketiga, jadi Vicky belajar tuh 9 bulan sebenarnya totalnya di sana. Selebihnya enak kita bisa kolaborasi sendiri. Tapi kan kamu udah punya basic olahraga tapi kan tetap aja sama aja, dia kan mesti latihan. Teknik-tekniknya kan beda. Karena kan kita pakai alat bantu ya. Emang Vicky nggak pernah nyungsep kali. Nyungsep tapi juga. Tapi kan kita selalu kalau latihan pakai matras ya. Lagi naik lagi coba-coba untuk nyungsep. Langsung Vicky. Makanya Vicky bilang Vicky sendiri aja. Vicky sama Meto tuh di IPDA tuh Vicky aja belajar. Kita tuh sama-sama belajar. Jadi senang gitu, maksudnya menarik aja, banyak variasinya. I see gitu. Jadi sampai sekarang pun kamu lebih enjoy di pole dance ya? Tapi Vicky tambahan juga selain pole, Vicky balet masih. Terus masih. Vicky sekarang juga gimnastik masih, Vicky yoga juga. Masih dipanggil-panggil ke event-event juga masih untuk aerobik dan sebagainya. Aerobik masih tapi jarang. Vicky sekarang lebih fokus ke pole dancing. Yoga juga ya, ngajar yoga. Yoga Vicky nggak ngajar, Vicky di murid. Guru itu Vicky cuma guru pole dance, Vicky masih ngajar balet, tapi kalau buat yoga, buat gimnastik, terus Vicky jadi murid. Gitu. Jangan salah loh, bukan berarti kalau namanya coach itu coach terus kita juga jadi murid. Kan Vicky masih belajar juga yoga, Vicky belajar, gimnastik masih belajar, contortion ngajar gitu. Nah, aku pernah waktu itu ke sekolahmu, kamu dibengkek-bengkek, dipentak-pentak. Nah, itu contortion namanya. Itu Vicky juga, Vicky ada coachnya contortion namanya. Itu band fleksibel kayak gadis plastik. Sama juga, apalagi dengan umur Vicky umur segini, udah 60, kan nggak kayak anak kecil yang masih 5-6 tahun yang badannya ya. Jadi itu ditambah lagi kita latihan harus lebih konsisten lagi. Gitu. Itu kan soalnya kalau di pole dance itu memang dia
harus seimbang antara kekuatan flexibility. Jadi nggak bisa orang cuma fleksibel doang, badannya kayak apa, tapi nggak kuat, nanti nggak bisa naik, ya kan, nggak bisa bikin nggak bisa juga terlalu kuat, tapi flexibility kurang, susah nanti lendurnya. Jadi memang itu keseimbangan. Jadi harus imbang antara flexibility sama strength, kekuatan. Nah, efek dari olahraga pole dance ke badan kita apa nih? Ya begini. Sambal. Kalau mau nanyain efek, yang pertama yang pasti sehat. Semua olahraga bikin badan sehat. Nah, ya. yang kedua sehat, itu tadi ya. Positive thinking, nggak mikir yang jelek-jelek, ya kan. Kita kan yang penting kan kita itu sehat itu nomor satu. Makanya kenapa tadi bilang olahraga itu tuh bukan pilihan, itu tuh kewajiban, keharusan. Oh, jadi olahraga tuh kewajiban ya? Oh, oke. Nah, jadi efeknya begini, Vika bisa bilang. Udah deh, lihat aja gue Selalu gitu tersenyum, ya kan? Oh, jadi jiwanya juga sehat ya? Iya, itu paling penting. Selalu on fire ya? Penyakit itu kan semua datangnya dari otak, dari pikiran. Kalau pikiran kita jelek, datanglah kita sakit. Tapi kalau hati yang bahagia adalah obat yang paling mujarab. Boleh tepuk tangan. Oke, Vic. Tadi kan kamu sudah praktek lu bisa balet, bisa tari tradisi, dan kamu termasuk artis yang dibilang ratu antagonis di sinetron, bener ya? Enggak sih, bukan ratu antagonis. Kan peran antagonis itu banyak. Cuma mungkin Vicky salah satu dari orang-orang itu ya. Oh gitu. Untuk yang urusan tua ya. Tua. Jadi seangkatan Vicky kan ada banyak banyak orang, teman-teman seangkatan Vicky itu yang kita sama-sama antagonis gitu. Oh gitu. Karena Vicky nggak cocok kalau protagonis, itu udah pernah dicoba. Oh, pernah dicoba. Jadi memang pada saat Vicky main sinetron memang selalu kalau Vicky dapat peran harus dikasihnya antagonis. Oh, pernah gitu. dapat satu kali FTV protagonis, langsung produser ngomong gini, Vicky ternyata setelah dilihat-lihat lu nggak cocok? Nggak cocok, matanya terlalu tajam. Soalnya kan kalau di layar kaca itu kan dia kecil ya. Jadi kelihatan gitu. Iya, kelihatan meskipun detailnya. matanya di melo-meloin gitu, kalau terlalu tajam tetap. Jadi makanya kadang-kadang tuh produser tuh mereka bisa lebih tahu gitu. Coba dong, praktekin dong Nggak ke bisa. kamera. Enggak, kamu ini deh karakter jahat kamu coba pengen lihat. Kan jangan, kan udah lama. Iya, apa tuh? Kesana. Oh, sini. Aku Apa? sudah bilang sama kamu ya, jangan bercanda kamu ya. Kalau kamu berani lagi bercanda lagi, saya pites kamu. Kangen loh, kangen. Kamu sudah terlalu lama. Nggak muncul di sinetron. Pasti tertarik. Kemarin Vicky sempat main layar lebar. Oh gitu, sama terus? Bunda Korla kan. Tapi karena layar lebar Vicky mau, syutingnya cuma 3 hari. Oh, Tapi kalau oke. sinetron susah. Susah ya, karena dia ini ya sekarang itu stripping ya. Stripping jadi kan Vicky. Makanya waktu terakhir juga Vicky pernah diajak, Vicky emang kamu duitnya kalau dinari, duitnya di ngajak gede ya. Vicky bilang bukan soal duit. Kalau kita tuh seniman tuh kepuasan batin, lebih Idealismenya ya. Oke. Kalau duit kan rezeki orang juga kan Iya. Tuhan udah tentuin. Tidak ada ya, batasnya karena, mau dikejar iya, seperti kita kalau apa. misalnya kita mau ngomongin rezeki, mau ngomong duit, pasti nggak akan pernah puas. Duit segini nanti kurang ya kan. Makanya kita syukuri aja apa yang kita dapat. Vicky udah bersyukur ada talenta yang Vicky punya, terus Vicky bisa sharing, membagi sharing sama Vicky udah bersyukur banget. Sehat, yang penting tuh sehat. Makanya olahraga itu penting. Harus. Oh, iya. Bukan pilihan ya. Ini contoh harus. ya, ini contoh. Di usia yang sekarang berapa, Vic? 60 hampir 60. 5 bulan lagi. Ya hampir 60 tahun, tapi lihat dong bodinya, lihat ya. Dan kita lihat wajahnya di kamera tampak segar gitu ya. Walaupun usianya sudah 60, luar biasa loh Vic. Luar biasa, bener. Gue seneng banget hari ini. Oke, Vic, ada lagi pertanyaan lagi. mungkin yang ingin bertanya boleh? Orang yang menginspirasi kamu siapa sih? Ya pasti yang jelas dari Mami Vicky ya. Kan Vicky dari kecil kan Mami udah mendidik Vicky disiplin. Semua pokoknya didikan, kata orang nih ya, Vicky sekarang ngajar tuh galak. Galak. Tapi memang disiplin itu penting. Disiplin itu penting. Karena kalau kita nggak disiplin, kita nggak disiplin sama ambisius beda ya. Kadang-kadang orang ambisius juga boleh. Ambisius kan dia punya tujuan, punya goal ya. Punya visi. Tapi disiplin itu kan bener-bener kita tuh nggak mencela-mencela gitu. Disiplin waktu. Karena kita disiplin, makanya kita konsisten. Kalau kita nggak disiplin, kita nggak konsisten, males-malesan gitu kan. Tapi karena kita disiplin, kita on time. Ya kan, kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Ya kan, bener nggak? Bener Ya kan? Itu ya. penting.
Karena Oke. kalau itu disiplin tuh Mami Vicky benar-benar melatih Vicky banget dari kecil. Memang galak ya, kayaknya agak company ya, Belanda banget. Cuman beracanya sekarang. Oh, oke. Jadi Hasilnya Vicky juga- dari dan Vicky sekarang. Itu yang menjadi kalau kamu disiplin karena kan semua nggak ada yang instan, nggak ada. Jadi kalau orang bilang instan tuh itu bohong. Nah, Itu nggak akan lama. Semua itu kenapa kita bisa konsisten? Karena kita disiplin. Kita disiplin itu kan perlu Proses terus panjang. sampai akhirnya jadi sebuah tujuan pelan. Karena kalau yang cepat gitu kan pasti langsung gitu. Tapi kalau kita merasakan bagaimana sepak terjang kita kan perjuangan kita sampai jadi kita nanti mempertahankannya enak. Tapi kalau langsung enak ya set masih gitu. Nah, Benar nggak? oke. Iya kan, gitu. Tuh Itu Elpa Mami Vicky nanya, itu benar-benar menginspirasi memang she is idola kamu siapa? my mama, Idola kamu siapa? Mami Vicky. Oh, Mami Vicky, orang yang inspirasi kamu. Oke. Hah? Di bidang olahraga, siapa idolamu? Sebenarnya Vicky senang Madonna ya. Oh, Madonna penyanyi. Karena kan dia kan dengan dia kan Usia juga yang sekarang dia 70 tuh berapa dia? konsisten benar-benar legend ya dia. Itu Vicky senang sama dia itu kan. Oh, oke. Kalau untuk memang dari kehidupan Vicky dari kecil sampai sekarang kan my mom itu dia selalu kan support Vicky kan keluarga semua. Cuman kalau buat kayak artis papan atas artis luar negeri Vicky senang Madonna. Oke. Nah, itu Elpa nanya, pola makannya si Vicky kayak apa nih? Pola makan bebas. Bebas ya? Nggak, sebenarnya Vicky vegetarian Kamu sih. vegetarian kan? Sejak kapan itu? Cuman maksudnya vegetarian itu karena, ini sedikit bocoran, karena Vicky minum my own urine ya. Udah dari tahun 2003 sampai sekarang, 2003 atau 2004, ya pokoknya udah 20 tahun. Oh, 20 tahun kamu Ya, minum jadi, pipis kamu sendiri? Minum Gak urine mau Vicky coba sendiri. pipis orang lain gitu? Nggak bisa. Karena itu dari keluar dari badan kita untuk balik detox lagi ke badan kita itu. Oh, alasannya apa kamu? Nanti bisa baca di Google ya, kalau kayak gitu itu banyak testimoni itu. Pertama untuk buang racun, Oh, kedua, bukannya itu racun? Iya, jadi detox. Oh, oke. Kayak kita kalau Jadi racun kalau dilawan kita racun. suntik vaksin kan juga racun, jadi Oke. terus buat sehat, buat kulit, biar gak beruban. Oh, ini kamu Buat- nggak beruban? Nggak. Tapi putih semua emang. ini bener loh. Ini kalau Vicky udah di bleach, bleaching nanti namanya hitam loh, bukan uban. Makanya Vicky tiap 3 bulan sekali bleaching karena namanya hitam lagi. Oh, gitu. Buat di rambut, buat di kulit. Oh, jadi itu terbukti ya? Memang minum urin itu memang untuk apa ya? Mencegah penyakit ya. Oh, gitu. Untuk segala macam penyakit. Waktunya kapan? Tapi minumnya bukan kayak minum obat ya. Sakit kepala minum obat urin. 3 kali 4 kali sembuh gak? Minum urin itu setiap hari. Setiap Vicky minum hari? 2 kali sehari, pagi sama malam. Oh, gitu. Udah Paginya? dari tahun pagi bangun tidur sama malam sebelum tidur. Oh, gitu. Itu. Jadi Kalau makan, kenapa Vicky jadi vegetarian? Karena kalau misalnya Vicky makan yang aneh-aneh, ya itu pipisnya rasanya aneh-aneh. Makanya kenapa orang bilang kita bisa tahu kita tuh ada sesuatu yang aneh atau enggak di badan kita dari pipis. Kalau pipis kita jernih, bersih gitu, ya artinya kita makannya benar. Tapi kalau kita ngeliat pipis kita, aduh, kayaknya kuning, pekat, nggak jelas. Nah, itu berarti kita makannya nggak jelas. Oh, gitu. Kita bisa lihat dari sana. Jadi selama ini pipis kamu warnanya apa? Kuning, bersih. Kan kadang-kadang kita ada kuning pekat yang kayak gini. Nah, itu berarti kita makannya nggak benar. Tapi kan sometimes kan Vicky juga pengen makan yang makan instan, gado-gado. Pokoknya yang tapi Apa aja, Hajar? yang terlalu banyak bumbu-bumbu. Nanti kelihatan kalau kita kurang minum air putih, pipisnya lain. Warnanya tuh jadi agak pekat. Makanya kita mesti banyak minum air putih, itu penting juga. Pernah sakit nggak sih Ya kamu? pernah lah. Kita manusia biasa. Itu pernah lah sakit. ritmenya berapa lama sekali kamu sakit dalam setahun misalkan? Vicky pernah dioperasi, ada tumor di ovarium, mulai diambil ovariumnya 1 tahun 2000, tuh pernah sakit. Tapi Vicky nggak pernah COVID loh, nggak pernah kena COVID waktu COVID, kena olahraga itu. Walaupun itu ya, walaupun Pernah kan selalu ada tes kan Vicky nggak pernah kena. Tapi Vicky juga nggak terlalu ngeyel, pakai masker bisa napas biasa aja, jadi agak barbar ya, agak barbar. justru malah dengan agak barbar tuh malah kamu Vicky nggak tuh kena ya? bukan tipe orang yang terlalu bersih gitu, enggak. Vicky mah orangnya ya pokoknya makan juga kadang-kadang dari jalanan makan tahu juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak terlalu yang cleaning gitu kan, ada orang yang makan kan yang itu kan pilihan ya. Yang clean banget semua serba direbus di apa. Kalau Vicky mah nggak makan apa aja. Cuman ya Vicky banyak vegetarian itu karena kan kadang-kadang kalau Vicky nggak vegetarian pipisnya nggak enak rasanya. Kan pipisnya rasanya kan tergantung apa yang kita makan gitu. Jadi kalau makan sih nggak terlalu
Vicky vegetarian, cuman kalau misalnya, tapi Vicky nggak makan nggak mengharamkan makanan yang lain. Nggak bisa karena Vicky alergik, tapi Vicky makan salmon, jadi makan sih nggak terlalu. Makan Vicky padang Vicky gitu. makan Indomie juga, makan padang juga, oke. Tapi kalau makan padang, misalnya Vicky makan telur sama daun pepaya, sama makan nasi. Kadang kan ada bumbu-bumbu kuning. Nah, tuh kalau udah kebanyakan bumbu-bumbu kuning tuh, aduh, pipisnya agak aneh tuh. Oh gitu, langsung pesing aja ya. Rasanya aneh. Tapi Vicky tetap minum. Tapi memang itu bagus sih. Nah kalau misalkan kamu habis itu Vicky itu testimoni soalnya. Testimoni bagus. ya. Maksudnya, ya Vicky rasain aja, jadi Vicky lebih kuat. Nah, itu misalkan buat kekuatan juga. Misalkan kamu habis makan padang apa-apa, terus pipismu akhirnya agak keruh dan pesing, apakah kamu tetap minum? Tetap minum. Oh gitu. Tetap. Karena udah biasa. Oh, nah udah biasa. Bisa karena biasa. Oh, oke. Sama kayak olahraga. Porsinya berapa banyak tuh? Segelas biasa aja, segelas kalau kita minum air putih. Oh, oke. Segelas biasa gitu. Oh, gitu. Pokoknya 10 cukup. teguk lah. Oh, 10 teguk. Itu pagi sama Pagi malam. sama malam, iya. Oh, oke. Oh, Bisa gitu. karena biasa. Sama kayak olahraga. Kita menjadi bisa segala hal karena kita biasa. Jadi kalau Konsisten. misalkan nih, kamu kepalanya tiba-tiba, aduh kepala gue pusing nih. Minum pipis. Nanti hilang. Ya, hilang. Tapi karena Vicky udah tiap hari minum, jadi minumnya nggak cuma kalau sakit doang, memang udah tiap hari. Kecuali kalau memang berat banget ya sakit kepala baru minum obat. Cuma Vicky jarang minum obat kalau nggak perlu banget. Begitu. Oke, Vic. Apa lagi? Ada temen gue, ya seorang artis, penyanyi dan ya aktor lumayan terkenal, terkenal dah. Dengar-dengar dulu kamu sempat deket sama dia. Ya apa segala. Gue belum nyebut, dia yang nyebut. Ini mau udah lama banget kali tahun 2002. Vicky udah pacaran sama dia. Terus? Udah. Tapi kan kalau Vicky kan kalau pacaran gitu, udah pacaran ya putus ya berteman sampai sekarang juga kita masih berteman. Oh gitu. Iya. Nanti kapan-kapan aku dan dia juga kesini. Suruh kesini dong. Dia udah nikah kali, Re. Oh, dia udah nikah. Dia pacaran sama Vicky udah lama banget tahun 2002. Itu pun cuma sebentar. Nah, dia kan udah nikah. Iya. Kamu? Enggak, Vicky nggak mau nikah. Kenapa? Karena Vicky nggak mau berkomitmen, takut nggak bisa berkomitmen. Oh gitu. Ya kan kalau orang udah nikah itu kan kita kan harus, iya dong. Iya. Resikonya kalau kita udah menikah atau udah punya pacar kan kita punya komitmen ya. Nggak bisa selalu boy suka-suka gue suka-suka nggak bisa. Iya dong. Resikonya kan begitu ya. Kita sementara Vicky, iya dong. Kan kita sama-sama. Dua orang jadi gabungin satu. jadi Ya kan? satu. Iya kan. Sekali nikah seumur hidup loh. Nggak boleh cerai ya. Ya. Itu yang berat. Berat. Tapi pernah katanya kamu pernah jadi. Nggak jadi. Oh. Jadi kamu pernah jadi runaway bride, benar ya? Runaway bride. Jadi udah dandan tiba-tiba kabur. Katanya begitu. Jadi gimana ceritanya? Udah deket. Tapi udah gitu udah ketemu keluarga nih. Udah siap-siap. Tahunya kayaknya Vicky salah keputusan ya. Jadi udah kita putus. Oh gitu. Tapi udah nggak masalah. Vicky soalnya kalau kayak gitu kan berat kalau buat Vicky. Karena kan Vicky udah biasa sendiri lah. Jadi kayaknya kalau misalnya. Nah, kalau udah biasa sendiri, apalagi di usia yang sekarang, waktu usia sebelum 40 kan, gairahnya lagi, gitu. Gimana cara ngatasinnya? Ngatasin apa? Ngatasin gairah yang, apa gairah maksudnya? Ya kalau itu kan kita bisa beraktivitas ya. Oke. Lagi pula juga di banyak. Pasti nggak bakal ditayangin kalau gitu. Pasti jadi suka di online ya? Tapi kan maksudnya kalau kayak gitu kan kita bisa beraktivitas. Kita asosiasi dengan hal-hal positif. Makanya Vicky bilang dengan kita berolahraga aktivitas yang positif pasti bikin kita jadi positif. Tapi kan kita manusia biasa ya. Ya itu mah wajar-wajar aja. Orang tahu lah kalau udah dewasa bagaimana caranya mengatasi masalah kalau sendiri. Iya kan? Yang penting cari aman. Nggak usah dibahas ya, tahu sama tahu ya. Ada lagi. Sekarang kita short question. Vicky cukup menjawab tapi spontan, nggak boleh mikir ya. Gue punya pertanyaan, pilihan, tapi harus spontan jawabnya. Yang pertama, lebih pilih mana? Lebih pilih kehilangan mana? Kekuatan tubuh atau fleksibilitas tubuh? Nggak mau dua-duanya. Nah, pilih salah satu. Gak pakai mikir, lama. Pas, langsung jawab.
Habis itu dua-duanya penting. Oh gitu, Iya, jadi nggak penting. boleh Makanya dua-duanya. kan keseimbangan dia bersatu kayak suami istri. Oh, Kayak kan suami bisa, istri. pilih Kan salah dia udah satu lu nyatu, aja dia, bisa. karena dia paralel, jadi nggak bisa dipilih kalau kayak gitu. Oh oke. Nanti jadi nggak konsisten, nggak Jadi kamu bertanggung jawab. nggak mau jawab? Nggak mau jawab. Baru kali ini tamu gue nggak bener beginilah. Oke, yang kedua, pilih kehilangan mana, keseimbangan atau kecepatan? Nggak mau pilih lagi. Nggak memilih. Keseimbangan atau kesempatan? Maksudnya Kecepatan. kesempatan Keseimbangan atau atau kecepatan? kesempatan, Kecepatan. Kecepatan. kecepatan atau keseimbangan? Yes. Nggak bisa milih juga. Lebih Karena penting itu mana? kalau di orang tua ya, kalau di Uh-uh. orang tua itu keseimbangan tuh penting, Heeh. ya. Keseimbangan tuh penting. Pada Oke. saat kita mau jatuh, kalau kita nggak cepet keburu jatuh. Jadi dua-duanya sama nggak bisa jawab, nggak mau jawab kayak gitu, sama kayak suami istri nggak bisa. Jadi dua-duanya Iya, ya, bisa. terutama untuk orang tua harus kita, cepat. kita kecepetan, misalnya orang itu dia lebih milih kecepetan, tiba-tiba kita kecepetan, nggak ada keseimbangan, nggak jatuh juga, nggak mau Vicky, nggak mau. harus sama, seimbang. Oke. Yang ketiga, olahraga yang paling kamu benci tapi sehat atau olahraga yang kamu sukai tapi nggak sehat? Sukai, senangi maksudnya ya. Mana ada olahraga yang Nggak nggak ada sehat? olahraga nggak Ini sehat, jadi pertanyaannya gimana pertanyaannya sih? salah. Lu gebukin Iya, tuh dia tuh. pertanyaan salah. Gebukin tuh produser satu. Berarti Udah dari awal nggak dibilang boleh. olahraga itu Tapi menyehatkan. bikin bilang olahraga harus sehat, ini olahraga sehat, masalah pertanyaannya. Jadi 3 pertanyaan nggak kejawab nih Nggak ya. jawab. Oke, sekarang gue yang bikin pertanyaan. Pilih cowok apa olahraga? Olahraga. Tuh, gitu pertanyaannya. Nah itu pertanyaan Pilih benar. apa makanan? Apa? Pilih apa makanan? Makanan. Beda di nggak bisa makan. Depan metong. Kalau nggak ada di metong. Sedikit tapi konsisten atau banyak tapi jarang? Sedikit tapi konsisten. Oke. Berhenti olahraga atau berhenti makan sehat? Nggak bisa dong, itu kan jadi satu. Kita olahraga nggak makan mati. Pertanyaannya nggak Makan bakalan mati juga dijawab. salah tuh. Aerobik atau pole dance? Pole dancing. Pole dance. Hidup tanpa olahraga atau hidup tanpa teman? Nggak bisa. Karena kita hidup bersosialisasi. Pertanyaan salah. Orang kita hidup bersosialisasi. Kalau misalnya kita olahraga, kita juga rame-rame. Vicky ngajar rame-rame. Ya gimana? Ya masa Vicky ngajar diajak musuh. Diajak teman. Ya dong. Iya. Ya, pertanyaan salah lagi tuh. Yang dua, yang benar Oke, cuma dua. sekarang pertanyaan berikutnya. Aerobik atau pole dance atau air kencing? Nggak bisa. Karena urusannya dua sama olahraga dan kesehatan. Nggak bisa. Sama kayak tadi, olahraga atau makan atau apa tadi? Makan atau Oh, bukan. Bukan, makan kurang, nggak olahraga. Oh, Nggak olahraga. iya. Itu sama, nggak bisa. Karena itu jadi satu kesatuan. Oh, Nggak bisa. Tadi makan atau pilih Ah, makan? pilih makanan. Iya dong, kalau nggak makan metong. Kalau nggak ada metong. Ada lagi yang ingin bertanya mumpung Vicky Ada di yang mau sini? nanya lagi? Ada? Mumpung di sini, kalau Ayo penasaran. sebelum dia pamit. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada. Banyak tragedi ya. Udah tragedi pas jatuh lah. Tragedi pertanyaan salah. Coba, gue pengen lihat kaki lu split dong ke atas, coba dong. Coba deh. Kaku. Mana bisa, gue nggak bisa. Gue bisanya ngangkang gitu. Sampai sini gini doang, kayak gini. Gini doang. Gimana? Nah, gini doang sampai perut, sampai perut. Sampai perut. Sampai perut doang, bengkok. Pegang dua-duanya gini. Kaku. Lumayan. Lurusin. Yeay. Kok jadi gue yang dikerjain sih? Dasar. Aduh, Vic, happy sekali hari ini, fun sekali. Ya beda sama yang tadi ya, Bo. Tadi gue kayak ngadepin Pak dosen Orang kan gue. beda. Kalau Vicky memang dari dulu orangnya lincah. Memang Vicky tuh pencicilan orangnya. Ya bener. Luar biasa loh, Vic. Anyway, thank you banget hari ini ya. Aduh, semuanya terhibur, semuanya happy. Pokoknya kalau kita olahraga itu sehat jiwa raga, bener ya? Bisa senyum, bisa ketawa, positif. Ya, Ya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sobat mantap. Coba dong pesan-pesannya. Apa yang Ya, disampaikan? tentang olahraga, tentang apa hidup sehat. Coba dong.
buat anak muda, buat yang tua-tua. Buat yang muda, buat yang tua, selalu happy. Yang penting happy ya, yang penting sehat dulu. Buat yang muda, buat yang tua, selalu sehat, selalu happy, positive thinking, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Iya. Oke, Sobat Mantap, itu dia bincang kita sama Vicky Burky, dan kita akan kembali di lain kesempatan. Ingat, Jangan bosan ya. Oh iya, nanti kita panggil lagi, masih mau kan? Mau dong. Tapi kayak Edwin tadi dipanggil nanti lagi ya, tapi 2 kali lipat ya kan, hari ini pertemanan katanya gitu. Lu enggak kan? Oke, thank you. Dadah.